Masya Allah, ini ada rekening Masjid Baitur Rahman, tetap kita masih memerlukan supporting dari teman-teman semua, sahabat semua, ya, untuk menyelesaikan masjid kita ini. Karena bangun masjid ini Pak nggak pernah selesai sampai kapanpun. Masjid ini belum ada yang selesai satupun Pak. Karena ada aja yang mau diperbaiki, toiletnya lah, kita mau bikin kamar mandi juga di depan, mau bikin banyak mau kita bikin lagi, Masya Allah. Allahu Akbar. Nah, jadi hadirin sekalian, orang beriman hidupnya aman Pak. Orang beriman tuh aman. Orang beriman itu tak pernah dia mengeluh Pak. Orang beriman itu tidak pernah mengatakan coba kalau begini, coba kalau begitu, jikalau begini, jikalau begitu, seandainya begini, seandainya begitu. Itu perkataan itu akan mencoret keimanan kita Pak. Kata seorang sahabat mengatakan, daripada kalimat jikalau begini, jikalau begitu itu keluar dari lisanku, lebih baik aku memakan bara api daripada aku harus mengucapkan kalimat itu. Jadi nggak boleh Pak ngomong ini, coba kalau nggak lewat sana dia nggak mati dia. Tercoret dari orang beriman kita. Aku sudah bilang jangan lewat sana, kularang kau bertempur. Kata nggak benarkan. Kau pergi juga matilah kau katanya. Matilah kau. Padahal nggak pergi bertempur pun mati juga itu Pak. Saya pernah Pak punya pengalaman nih, Pak Edi, waktu talib di luar negeri. Jadi nanti kalau bapak-bapak ikut pergi khuruj lah ke 3 negara, India, Pakistan, Bangladesh. Orang sana itu punya sifat luar biasa. Kita baca ta'lim bahasa Indonesia, lalu ada orang Bangladesh, orang India duduk mendengarkan dengan tawajuh. Didengarkan dengan tawajuh, duduk iftiros. Terus satu kali saya penasaran Pak, dia bisa berjam-jam duduk Pak. Saya bilang, kamu ngerti nggak yang saya baca? Dia bilang enggak, tapi saya tahu yang kamu baca itu Al-Quran dan hadis Nabi, maka saya akan dengarkan. Dan saya yakin malaikat sedang mengurumuni kita. Saya pengen dapat naungan malaikat itu. Gitu mereka Pak. Kita kadang-kadang gitulah. Banyak Pak, saya punya ratusan kisah-kisah inspiratif yang kalau kita ceritakan Pak, itu anak-anak cucu kita akan senang mendengarnya. Ada satu cerita tentang, ini pernah nggak saya ceritain? Ada seorang raja yang dikenal dengan bijaksana dan adil, yang punya kebiasaan belusukan. Pernah saya dengar, Bapak pernah dengar ceritanya? Ulang lagi ya, tidak pernah dengar, ulang lagi ya. Jadi raja ini Pak punya kebiasaan setiap malam dia berkeliling dari rumah ke rumah, dia lihat rakyatnya. Sampai suatu hari hadirin sekalian, raja tadi dia ketemu dengan satu rumah gubuk reot. Di depan rumah tadi ada seorang pemuda yang sedang tertidur di atas kursi bambu, tertidur pulas. Lalu raja dengan pengawal-pengawalnya melihat ke dalam rumah, dilihat seorang nenek-nenek itu sedang tertidur juga, ibu-ibu tua, separuh tua, sedang tertidur pulas juga. Rumahnya beralaskan tanah, tak punya apa-apa di rumah itu, miskin nampaknya, gubuk reot. Lalu raja pun berpikir, dilihat anak muda tadi, dia kasihan, maka diperintahkan pengawalnya, dikatakan, hai anak semua kalian dengar, bisik-bisik kan, angkat pemuda ini pelan-pelan, angkat dia pelan-pelan, jangan sampai terbangun, bawa ke istana. Baik Tuhan. Maka diangkatlah dia pelan-pelan pakai tandu Pak, sambil tidur diangkat pelan-pelan. Sesampainya di istana, kata raja, tidurkan dia di kamarku. Jadi raja ingin ikram orang miskin ini Pak, ya. Kemudian kata raja, biarkan dia tidur pulas. Subhanallah. Tahu-tahu hadirin sekalian, subuh pun datang, ayam berkokok menandakan azan subuh datang. Tiba-tiba pemuda miskin tadi yang tertidur di tempat tidurnya raja terbangun. Dia terbangun,
dia lihat, saya di mana ini tidur? Kenapa bangun di sini? Oh, ini mimpi nih katanya. Ini mimpi. Lalu hadirin sekalian, dia pukul-pukul pipinya dia. Oh bukan, dia buka jendela kerajaan, dia ada taman yang bagus, ada sungai-sungai, ada lemari yang besar, ada kamar tidur. Saya tidur di mana ini? Subhanallah. Lalu dia buka pintu kamar tadi, ternyata dua orang pengawal menjaga kamar tidurnya dan langsung mengucapkan, Assalamualaikum Tuan Raja. Ternyata kata raja tadi, kau perlakukan anak muda miskin ini seperti kalian memperlakukan aku. Muliakan dia seperti kalian memuliakan aku. Taati perintahnya seperti kalian mentaati perintahku. Oh, dilantik jadi raja. Terus dia tanya, maksudmu apa, Tuan Raja di sini? Silakan perintahkan kami akan laksanakan titah sang raja. Oh yaudah, siapkan makan. Wah, langsung deh Pak. Dia masih mikirnya, ya udah ikutilah permainan ini katanya. Dia masuk kamar mandi, dia berendam, dia mandi bersih-bersih, dia buka lemarinya raja, dia pakai baju yang terbagus, mahkota yang terbagus, cincin-cincin yang mahal semua dipakai, parfum yang bagus. Wah, dia bilang, oh ganteng juga aku ini rupanya nih. Ya. Lalu dia keluar, disambut oleh dayang-dayang sampai ke tempat makan. Dia makan sepuasnya, dia minum sepuasnya, dia bersenang-senang sepuasnya. Ada penyanyi-penyanyi yang menghibur dia, ada semua yang mengipasi dia. Raja, gimana Pak? Kira-kira waktu duha lah, jam 9 kurang lebih, datang penasihat kerajaan, satu orang pengawal tanya, Tuan, mohon maaf, bisi-bisi, ada nenek-nenek yang sedang mencari Tuan. Hah? Siapa? Di depan istana ada seorang ibu tua yang sedang mencari Tuan. Dia lihat di balkon kerajaan, ternyata ibunya. Dia bilang, aduh mak ini datang di waktu yang kurang tepat. Kita lagi pesta ini. Ini cewek cantik-cantik semua yang ngipas ini. Terus dia bilang, kau bilang sama ibu itu nanti raja yang datang ke rumahnya. Sekarang raja masih sibuk, gak bisa diganggu. Ibunya menangis ketika pagi datang, bangun tidur, anaknya hilang, anak satu-satunya hilang. Lalu orang-orang bilang tuh, datanglah ke raja. Raja memang terkenal baik Pak. Ternyata rajanya tadi, anaknya tadi jadi raja kan. Tunggu. Iya Tuan, jangan lupa kau bawa 1 karung beras ya, kau angkat dengan pundakmu itu. Siap Tuan. Maka pengawal tadi pun turun, minta maaf. Dia lihat, oh ibu-ibu dengan sedih lantai gontai dia pulang sedih. Dan anak satu orang pengawal mengangkat 1 karung beras. Pesta berlanjut, bersenang-senang, menari, bernyanyi, lupa dengan ibunya. Sore pun telah terlewatkan. Katanya sore mau ke sana, sore pun lewat. Raja yang asli tadi, yang berkuasa tadi, memantau dari tempat yang lebih tinggi. Dia lihat ini orang miskin disuruh jadi raja, nggak benar ini. Party senang-senang, akhirnya karena dia kecapean hadirin mulia, bersenang-senang dengan kerajaan itu, menari, bernyanyi semua. Oh, dari bibi, pokoknya pas malam dia terkapar tak berdaya. Lalu raja pun mengatakan, lepaskan bajuku dari tubuh orang ini, kembalikan baju dia yang compang-camping kemarin, angkat dia pelan-pelan, kembalikan dia ke gubuk reot itu, kembali ke laptop Pak. Jadi pemuda miskin yang tiba-tiba jadi raja tadi tidur lagi di kursi bambu. Pas dia pagi datang hadirin sekalian, dia pun terbangun dan berteriak, astagfirullah katanya. Ternyata aku bermimpi, kurang ajar katanya. Ya, aku mimpi jadi raja kemarin rupanya. Lalu ibunya pun keluar langsung memeluk anaknya. Nah, Allahu Akbar, ternyata kamu pulang juga nak. Semalam, sehari semalam ibu menangis nak. Hampir gila ibu mikirkan kamu. Hah? Maksud ibu? Kamu hilang kemarin seharian nak. Kemana kamu nak? Aku hilang. Tiba-tiba mata dia tertuju ke karung beras. Hah? Itu karung beras dari mana mak? Nah, ibu kemarin dihinakan sama raja yang katanya baik itu. Katanya dia baik, ternyata dia jahat. Kita memang miskin nak, tapi makanan nggak pernah kurang di rumah kita. Adalah beras. Ibu dihina, masa 1 karung beras diangkat ke rumah kita?
Dia pun kaget. Bu, kemarin saya jadi raja, Bu. Udah nak kau pulang, ibu udah senang. Nak kau gila lagi, ibu panik lagi nih katanya kan. Enggak mak, aku enggak gila mak, kemarin aku jadi raja mak. Udahlah istighfar mak, istighfar. Aku jadi raja. Dia pun menangis berlari menyesal. Dia ingin kembali jadi raja. Di depan istana dia halang oleh 2 orang pengawal. Tidak boleh masuk. Aku raja di sini. Kemarin kau memang raja di sini, hari ini bukan lagi. Dia pun menangis menjerit sejadi-jadinya. Kemudian dia berteriak, "Ku coba kalau aku tahu begini ceritanya, pasti kemarin ku kirim ibuku 1 karung emas. Pasti kemarin aku kirim ibuku 1 karung berlian. Pasti kemarin aku kirim uang yang begitu banyak, miliaran ke ibuku tuh bangun rumah yang rewot itu. Tapi waktu tak bisa kembali. Tak mungkin satu orang di dalam kubur kembali ke dunia menyempurnakan amalnya. Tak mungkin satu orang terakhir di dunia kembali ke rahim ibunya untuk memancungkan hidungnya. Tak mungkin orang di dalam kubur balik ke dunia, seperti tak mungkinnya orang di dunia kembali ke rahim ibunya." Tahu gak cerita ini hikmahnya? Oh gitulah. Nah, cobalah pulang-pulang nanti cerita depan cucu. Cerita Rajo palsu. Nah, judulnya Rajo palsu. Nanti Pak, mohon maaf nih, kita nih sekarang nih yang mengirimkan cuma 1 karung beras ke masjid, ke akhirat, yang nyumbang cuma 100.000, itu pun merasa udah kebanyakan. Aneh Pak, memang setan la'anatul la'ana ini Pak, kalau kita nyumbang masjid 100.000 ke kota amal Pak, itu jalan kita berubah pulangnya Pak. Rasa-rasa jadi dermawan. Aku ini udah dermawan kali. Orang nyumbang masjid, sholat Jumat, ini kisahnya, ada dengar cerita ini dari Ustadz ini. Pas sholat Jumat, kota amal kan jalan tuh. Tiba-tiba ada orang yang pukul bahu bapak-bapak ini, kasih uang 100.000. Wah, kau Pak, pas kota amal lewat, dilipatlah uang 100.000 ini, masukkan kota amal. Terus dipukul lagi Pak, uang bapak jatuh. Astagfirullah katanya. Astagfirullah katanya Pak. Istighfar dia sedekah 100.000. Dia pikir orang tadi titip masukin. Pulang tuh habis sholat Jumat diminta buka lagi, kebalikin duitku. Orang banyak hitung-hitung duit sana tuh Pak, minta uangku tadi nggak sengaja masuknya. Itulah Pak, manusia ini mah bakhil, Masya Allah, bakhil, Allahu Akbar. Dicerita nih. Baik sahabat sekalian, silakan yang mau ikut ambil bagian, masih ada sekarang 200 halaman lagi. Kemarin 250 halaman, sekarang 50 halaman sudah di take over sama Bang Dobi dan teman-temannya. Dia sekarang lagi kolek itu Pak, lagi kolek donasi. Nah nanti insya Allah ini luar biasa, seperti luar biasa beliau ini. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan beliau jadi orang baik ya, jadi orang baik, Masya Allah. Mungkin itu saja ya sahabat sekalian. Besok kita lanjutkan lagi cerita-ceritanya. Semoga kisah-kisah ini membuat kita termotivasi dan bersemangat. Ingat, kalau kita membantu masjid, kita bukan membantu masjid sebetulnya. Hakikatnya kita sedang membantu diri kita sendiri. Kenapa Nabi berjanji, siapa membangun masjid di muka bumi, maka Allah, karena Allah ya, maka Allah akan bangunkan dia istana di surga. Istana di surga. Jangan sampai di dunia rumahnya bagus, di surga nggak ada rumah. Tidak ada rumah pun di dunia nggak apa-apa. Yang penting di akhirat ada rumah. Karena tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. La aisha illa aisyul akhirah. Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Dunia bukan tempat tinggal, tapi dunia tempat meninggal. Dunia adalah tempat yang akan kita tinggalkan. Sekarang kita di atas tanah, tak lama lagi tanah di atas kita. Sekarang dunia nyata, akhirat cerita. Setelah mati, akhirat nyata, dunia tinggal cerita. Makanya kalau mau berbuat baik, mau bertaubat, mau berhijrah, sekarang juga. Jangan tunggu nanti keburu mati. Jangan tunggu kapan-kapan nanti keburu dikafani. Ingat 4 syarat orang bertaubat. Yang pertama, menyesali kesalahannya. Apa yang pertama Pak? Tanda-tanda orang bertaubat itu dia menyesal Pak. Dia menyesal, aku pernah maksiat dulu. Nangis dia. Dan bukti sesal itu apa kata Imam Ghazali? Menetesnya air matanya, mengenang dosa-dosanya. Kalau mengenang dosa Pak,
belum menyesal berarti belum taubat tuh, Pak. Aduh, dulu aku itu begini ya. Karena ada kesempatan, kenapa nggak aku eksekusi aja? Itu bukan kayak menyesal, Pak. Itu nggak taubat namanya, Pak. Kemudian yang kedua, tidak mengulangi lagi kesalahan yang sama. Yang ketiga, tanda-tanda orang bertaubat, dia mengganti kesalahannya dengan kebaikan. Contohnya, kalau kita pernah maksiat di satu tempat itu dulu, datangi lagi tempat itu untuk berbuat amal kebaikan di sana. Itu tanda-tanda orang taubat, Pak. Ya, teman saya ada, dia taubat, Pak. Dia taubat, betul-betul taubat. Jadi orang-orang yang pernah dia zolimi dulu, mohon maaf ya, dia nakal, Pak. Nakal. Banyak cewek-cewek yang dia pegal-pegal, dia toel-toel dulu, Pak. Itu waktu muda. Terus pas dia taubat, diteleponin semua. Diteleponin semua, dia bilang, aku dulu pernah salah sama kamu. Aku mau minta maaf. Kalau kau nggak ikhlas, aku siap ikhlas. Aku nikahin kamu sekarang. Nggak mau, amat amit katanya, kau bini muda dua katanya. Nah, tapi intinya itulah, dia ingin mengganti kemaksiatan dengan kebaikan. Ya, dia mengganti kemaksiatan dengan kebaikan. Terus yang keempat, tanda-tanda orang bertobat, dia mengajak orang bermaksiat yang dengan maksiat yang sama untuk berhenti. Contoh, dulu dia suka mabuk, kemudian dia bertaubat, dia menyesal, dia tidak mengulangi lagi, dia telah buat kebaikan di tempat mabuknya itu, dia udah bikin sedekah di sana, bikin baca Quran di sana, zikir di sana. Kemudian yang keempat, orang yang mabuk di sana disuruh berhenti. Kalau itu, Pak, sudah kita buat, baru namanya taubatun nasuha. Tapi kalau belum menyesal, Pak, masih ketawa-ketawa ingat dosa, itu belum taubat itu, Pak. Taubat sambalado. Sekarang taubat, besok ulang lagi. Besok ulang lagi ya. Setelah itu barulah berhijrah. Jadi hijrah ini tinggi, Pak. Mereka mudah-mudah saja nih, ini artis hijrah, ini hijrah. Bukan, hijrah itu mungkin bahasa-bahasa, tapi hakikat hijrah sesungguhnya ini sahabat yang buat. Sahabat, mereka betul-betul meninggalkan semuanya zahir dan batin untuk Allah. Ya, semoga Allah beri kita kefahaman. Subhanallah bihamdi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.